kita selalu melihat Amerika ini sebagai negara kapitalis. Tapi kapitalisme Amerika itu tidak selalu ada di sini. Ya. Dia didatangkan dari Eropa dengan cara dua hal. Pertama, kapitalisme Amerika itu terbangun atau dibangun oleh sistem penjajahan pemukim atau settler colonialism. Ini satu jenis kolonialisme di mana masyarakat pendatang ini didatangkan ke suatu wilayah dan melakukan perampasan dan menjadi berkuasa di tanah itu. Jadi kita tidak bisa melihat kapitalisme Amerika ini sebagai sesuatu yang otomatis begitu saja. Tapi kita melihat prosesnya adalah adanya penjajahan pemukim dan perampasan tanah orang asli Amerika. Bukan hanya orang Native American di sini, tapi juga orang Hawaii, orang Samoa, dan sebagainya. Jadi proses ekspansi kapitalisme melalui akumulasi dengan perampasan ini misalnya terjadi karena kapitalisme di Amerika ini awalnya adalah kapitalisme perkebunan ya. Perkebunan yaitu perkebunan katun atau kapas, tebu ini misalnya di tebu dan nanas ini di Hawaii ya. Jadi tanah-tanah itu dirampas begitu saja oleh kaum kapitalis ini dari Eropa waktu itu. Mereka juga mendatangkan pemukim baru yang berbeda dengan orang asli. Jadi ini misalnya orang kulit putih ya, kalau dari sejarah di sini. Kemudian juga terjadi pasifikasi dengan cara kekerasan, maksudnya dengan dengan tentara misalnya, dan dibuatnya piranti hukum yang mengatur masyarakat adat. Jadi misalnya ada perjanjian-perjanjian yang membuat masyarakat adat ini sudah tidak bisa menguasai tanah mereka lagi. Tentu saja yang kedua, kapitalisme Amerika ini berkembang karena adanya perbudakan. Nah, ini yang menurut saya menarik bahwa sistem perbudakan, sistem kapitalisme itu sebenarnya di Amerika awalnya tidak menggunakan perbudakan. Jadi sistemnya itu kuli kontrak atau convict labor dari Eropa dan Afrika untuk membangun ekonomi mereka. Nah, jadi ini mungkin kita bisa lihat juga di tempat-tempat lain di dunia ini ya. Jadi sebelum tahun 1600 sebenarnya pekerja kontrak atau kulit kontrak di Amerika itu tidak semuanya orang kulit hitam ya. Ada orang kulit putih juga dari Eropa, orang Irlandia, orang Italia dan sebagainya. Tapi karena kulit kontrak ini banyak melakukan pemberontakan, para pengusaha, pemilik perkebunan ini mulai menggunakan ras dan rasisme sebagai teknologi. Teknologi memecah belah para pekerja ini antara pekerja Afrika dengan pekerja yang dari Eropa. Jadi awalnya itu, maksudnya bukan awalnya, tahun 1600 itu tiba-tiba orang semua, misalnya orang dari Eropa, orang Irlandia, orang Slavia, orang segala macam, Inggris segala macam itu disebut sebagai orang kulit putih. Jadi orang kulit putih itu tidak selalu ada sebagai kategori legal gitu. Jadi sebelumnya mereka masing-masing saja gitu, orang Italia, orang Irlandia dijadikan satu. Kemudian yang orang Afrika ini juga dijadikan satu menjadi orang kulit hitam. Jadi pada tahun 1600 itu kemudian Amerika itu mengesahkan satu hukum untuk melegalkan perbudakan. Jadi teman-teman lihat bahwa dari kepentingan ekonomi kita melihat adanya perubahan di level hukumnya ya, di reformasi hukumnya. Perbudakan kemudian hanya ditujukan untuk orang kulit hitam dan itu sepanjang hidup gitu. Jadi mereka tidak bisa keluar begitu. Yang kita lihat di TV-TV atau di film-film ini adalah yang kedua ini, yang ketika hukum di Amerika dibuat sedemikian rupa untuk membuat perbudakan itu khusus untuk orang kulit hitam, gitu. Dan itu ini ya, sistem hukum beri perlakuan yang berbeda antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Di sini kemudian ras itu bukan lagi identitas begitu ya, tapi itu sudah masuk ke dalam sistem hukum, sistem politik, semua masuk di situ. Jadi
kita melihat di masyarakat Amerika menjadi kulit putih itu bukan sekedar identitas rasial, tapi juga me, menggambarkan modal atau kepemilikan gitu. Jadi orang yang kulit putih itu sama dengan modal atau dia bisa menggunakan warna kulitnya itu untuk mengakumulasi kapital. Nah, untuk orang kulit hitam itu tidak bisa karena mereka harus bekerja, tidak ada kesempatan untuk bebas. Nah, ini yang oleh Ibu Ibu Harris ini bilang, dia salah seorang pengacara di Amerika bilang bahwa whiteness is property gitu. Jadi menjadi kulit putih, menjadi ras yang lebih dominan itu bukan hanya soal identitas, tapi kemudian itu soal privilege atau hak yang lebih baik di ranah hukum, di ranah ekonomi dan sebagainya. Ketika kamu putih, kamu lebih banyak punya kesempatan untuk menjadi kaya. Tidak terjadi dengan orang kulit putih. Jadi kita melihat bahwa kapitalisme ini di Amerika ini memang sangat kapitalisme ini membangun sistem rasial, sistem yang sangat rasis begitu ya. Jadi kita melihat di situ bahwa kapitalisme memang tidak bisa lepas dari rasialisme ini atau proses rasialisasi ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bicara soal kolonialisme dan rasisme. Itu tadi di Amerika terlihat dengan jelas ya melalui perbudakan bagaimana ras dan rasisme itu kemudian masuk bukan hanya ke sosial tapi juga ekonomi dan hukum politik. Di kolonialisme yang bukan pemukim kita melihat misalnya di Indonesia atau Netherlands East Indies atau Hindia Belanda waktu itu, rasisme itu menjadi teknik atau teknologi kekuasaan dalam kolonialisme. Jadi rasisme sangat penting untuk penjajah, misalnya untuk waktu itu Belanda, membedakan penjajah atau penguasa kolonial dan orang yang dijajah. Jadi sebenarnya kan manusia itu sama ya, dalam arti kita kan spesiesnya sama gitu, spesiesnya kan Homo sapiens gitu. Tapi ketika ada penjajahan itu kan ada orang yang berkuasa, ada orang yang tidak berkuasa. Bagaimana sih menjustifikasi itu, membenarkan itu? Ras dan rasisme ini penting bagi mereka sebenarnya untuk sebagai teknologi kekuasaan. Jadi itu teknologi kuasa membedakan penjajah dan orang yang dijajah dan menjustifikasi kolonialisme itu sendiri gitu. Jadi komponen kekerasan dalam kolonialisme ini dibalut dengan pandangan rasisme, misalnya genosida. Ini saya akan melihatnya dengan cara seperti ini. Misalnya di dalam masyarakat kolonial ini selalu ada yang namanya stigma, stereotype, dan diskriminasi. Gitu. Stigma itu misalnya label negatif yang dilekatkan pada orang atau sekelompok orang. Biasanya merujuk pada karakter atau juga tingkah laku. Pada masa penjajahan ada tuh stigma yang oleh Bapak Syed Hussein Alatas ini sebagai mitos pribumi malas. Ini pada waktu penjajahan misalnya Inggris di Malaysia atau Belanda di Indonesia, orang Belanda akan mengatakan bahwa orang apa tuh istilahnya dia apa ya, bumi putra kah, orang pribumi itu malas gitu. Dia tidak seaktif orang Eropa atau orang Inggris misalnya di situ. Bahasa ini masih ada loh sampai sekarang. Ketika bilang bahwa mereka itu tidak berkembang karena mereka itu malas. Ini kan dipakai, stigma seperti ini dipakai untuk menjustifikasi kolonialisme itu sendiri. Untuk menjustifikasi orang Belanda atau orang Inggris datang ke Malaysia atau ke Indonesia. Kalau tidak ada seperti itu, apa yang menjustifikasi mereka untuk datang dan menjadi penguasa? Tidak ada. Jadi mereka perlu stigma atau label negatif ini untuk menjustifikasi, membenarkan apa sistem yang mereka bangun itu. Dua juga ada stereotip, yaitu kepercayaan terhadap sifat umum satu kelompok orang. Dan ini biasanya bersifat rigid, mengeneralisasi, sehingga seorang dalam satu kelompok dianggap memiliki sifat dan tingkah laku yang sama.
Jadi misalnya juga kita lihat di bahasa-bahasa orang Belanda gitu ya, kalau kita lihat arsip atau orang Inggris itu, mereka selalu menganggap orang pribumi ini butuh pembangunan, ya. Sama juga dengan misionaris sih. Misionaris untuk menjustifikasi kehadiran mereka itu bukan hanya untuk membawa Yesus misalnya atau membawa membawa Alkitab ke masyarakat, tapi juga menganggap misalnya masyarakat ini belum mengalami peradaban. Jadi dibangunlah itu di Papua itu namanya sekolah pengadapan, atau uh, sekolah pengadapan di Papua ya waktu itu. Jadi walaupun sedikit berbeda ya antara misionaris dengan pemerintah kolonial, mereka justifikasinya hampir sama, bahwa masyarakat ini terbelakang, mereka butuh pembangunan begitu. Karena menurut mereka orang Papua ini misalnya atau orang Melayu misalnya di Malaysia ini butuh pembangunan. Mereka tidak tahu cara membangun, tidak bisa memimpin diri mereka sendiri. Nah, ini asumsi-asumsi yang ada di belakang kolonialisme ya. Yang ketiga itu diskriminasi gitu. Jadi diskriminasi ini perlakuan tidak adil terhadap kategori orang tertentu, bisa berdasarkan jenis kelamin, etnisitas, agama, ras, tentu saja, kelas dan lain-lain. Kita melihat di dalam sistem kolonialisme ini, diskriminasi ini dimasukkan atau bagian integral dari sistem ekonomi, politik, dan sosial. Jadi misalnya di ranah hukum, orang asli akan diberlakukan secara berbeda dengan orang pendatang. Maksud saya misalnya dalam kasus Belanda ya, orang pribumi tidak akan mendapatkan hak seperti orang Belanda waktu zaman Hindia Belanda ya. Nah, apakah ini kita bisa temukan sekarang, itu pertanyaan teman-teman sendiri, nanti kita bisa diskusikan.